Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Babeh Widi Channel. Dan kembali lagi di Serabi Sinau bareng Babeh Widi. Di Serabi kali ini kita akan belajar mata pelajaran K3LH. Dan materi kali ini adalah tentang P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Sebelum ke materi, tidak lupa saya ingatkan untuk keberlanjutan channel ini. Saya minta keikhlasannya untuk tekan tombol like, subscribe, komen, dan jangan lupa untuk di-share. Baiklah, langsung saja kita ke materi. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya tentang kecelakaan akibat kerja, bahwa pada setiap pekerjaan sangat mungkin terjadi kecelakaan, baik yang sifatnya ringan maupun berat, yang mengakibatkan kecacatan maupun kematian. Upaya pencegahan sangat diperlukan dalam upaya meminimalisir kejadian kecelakaan akibat kerja. Namun demikian, jika memang terjadi kecelakaan, diperlukan upaya pertolongan pertama pada kecelakaan kerja tersebut, sehingga korban dapat dibantu dan ditolong dengan tujuan menyelamatkan korban. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K merupakan pertolongan pertama yang harus segera diberikan kepada korban yang mendapatkan kecelakaan atau penyakit mendadak dengan cepat dan tepat sebelum korban dibawa ke tempat rujukan atau rumah sakit. P3K yang dimaksud yaitu memberikan perawatan darurat pada korban sebelum pertolongan pertama yang lengkap diberikan oleh dokter atau petugas kesehatan lainnya. P3K diberikan untuk menyelamatkan korban, meringankan penderitaan korban, mencegah cedera atau penyakit yang lebih parah, mempertahankan daya tahan korban, dan mencarikan pertolongan yang lebih lanjut. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menyelamatkan nyawa atau mencegah kematian. A. Memperhatikan kondisi dan keadaan yang mengancam korban. B. Melaksanakan resusitasi jantung dan paru atau RJP kalau perlu. C. Mencari dan mengatasi pendarahan. 2. Mencegah cacat yang lebih berat atau mencegah kondisi memburuk. Antara lain A. Mengadakan diagnosis. B. Menangani korban dengan prioritas yang logis. C. Memperhatikan kondisi atau keadaan atau penyakit yang tersembunyi. Nomor 3. Menunjang penyembuhan. Antara lain A. Mengurangi rasa sakit dan rasa takut. B. Mencegah infeksi. Dan C. Merencanakan pertolongan medis serta transportasi korban dengan tepat. Selanjutnya kita akan membahas prinsip dasar P3K. Prinsip-prinsip dasar dalam menangani suatu keadaan darurat tersebut diantaranya 1. Pastikan Anda bukan menjadi korban berikutnya. Seringkali kita lengah atau kurang berpikir panjang jika kita menjumpai suatu kecelakaan. Sebelum kita menolong korban, periksa dulu apakah tempat tersebut sudah aman atau masih dalam bahaya. 2. Pakailah metode atau cara pertolongan yang cepat, mudah, dan efisien. Hindarkan sikap sok pahlawan. Pergunakan sumber daya yang ada, baik alat, manusia, maupun sarana pendukung lainnya. Jika Anda bekerja dalam tim, buatlah perencanaan yang matang dan dipahami oleh seluruh anggota. Yang ketiga, biasakan membuat catatan tentang usaha-usaha pertolongan yang telah Anda lakukan.
identitas korban, tempat dan waktu kejadian, dan sebagainya. Catatan ini berguna jika penderita mendapat rujukan atau pertolongan tambahan oleh pihak lain. Sistematika P3K. Secara umum, urutan pertolongan pertama pada korban kecelakaan adalah sebagai berikut. 1. Jangan panik. Berlakulah cekatan tetapi tetap tenang. Apabila kecelakaan bersifat massal, korban-korban yang mendapat luka ringan dapat dikerahkan untuk membantu dan pertolongan diutamakan diberikan kepada korban yang menderita luka yang paling parah, tapi masih mungkin untuk ditolong. 2. Jauhkan atau hindarkan korban dari kecelakaan berikutnya. Pentingnya menjauhkan dari sumber kecelakaan adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan ulang yang akan memperberat kondisi korban. Keuntungannya lainnya adalah penolong dapat memberikan pertolongan dengan tenang dan dapat lebih mengkonsentrasikan perhatiannya pada kondisi korban yang ditolongnya. Kerugian jika dilakukan secara tergesa-gesa yaitu dapat membahayakan atau memperparah kondisi korban. 3. Perhatikan pernafasan dan denyut jantung korban. Jika pernafasan penderita berhenti, segera kerjakan pernafasan bantuan. 4. Perdarahan. Perdarahan yang keluar dari pembuluh besar dapat membawa kematian dalam waktu 3-5 menit. Dengan menggunakan sapu tangan atau kain yang bersih, tekan tempat perdarahan kuat-kuat. Kemudian ikatlah sapu tangan tadi dengan dasi, baju, ikat pinggang, atau apapun juga agar sapu tangan tersebut menekan luka-luka tersebut. Kalau lokasi luka memungkinkan, letakkan bagian perdarahan lebih tinggi dari bagian tubuh. 5. Perhatikan tanda-tanda shock. Korban-korban ditelantangkan dengan bagian kepala lebih rendah dari letak anggota tubuh yang lain. Apabila korban muntah-muntah dalam keadaan setengah sadar, baringkan telungkup dengan letak kepala lebih rendah dari bagian tubuh yang lainnya. Cara ini juga dilakukan untuk korban-korban yang dikhawatirkan akan tersedak muntahan, darah, atau air dalam parunya. Apabila penderita mengalami cedera di dada dan penderita sesak napas atau tetapi masih sadar, letakkan dalam posisi setengah duduk. Yang keenam, jangan memindahkan korban secara terburu-buru. Korban tidak boleh dipindahkan dari tempatnya sebelum dapat dipastikan jenis dan keparahan cedera yang dialaminya, kecuali jika tempat kecelakaan tidak memungkinkan bagi korban dibiarkan di tempat tersebut. Apabila korban hendak diusung terlebih dahulu, perdarahan harus dihentikan serta tulang-tulang yang patah dibidai. Dalam mengusung korban, usahakanlah supaya kepala korban tetap terlindung dan perhatikan jangan sampai saluran pernafasannya tersumbat oleh kotoran atau muntahan. Yang terakhir, nomor 7, segera transportasikan korban ke sentral pengobatan. Setelah dilakukan pertolongan pertama pada korban, setelah evakuasi korban ke sentral pengobatan, puskesmas atau rumah sakit, perlu diingat bahwa pertolongan pertama hanyalah sebagai life saving dan mengurangi kecacatan, bukan terapi. Serahkan keputusan tindakan selanjutnya kepada dokter atau tenaga medis yang berkompeten. Sistematika pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K berdasarkan prinsip DRCAB, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, danger atau bahaya. Pastikan keadaan aman untuk menolong. Sebelum menolong korban, sebaiknya Anda memastikan bahwa lokasi benar-benar aman bagi Anda sebagai penolong, orang-orang di sekitar lokasi kejadian, dan korban itu sendiri. Periksalah segala sesuatu yang dapat mengancam keselamatan. Gunakan pelindung diri yang ada, seperti sarung tangan dan masker untuk mencegah faktor resiko infeksi menular. Jangan mengambil resiko untuk menjadi korban berikutnya. 2. Respon. Pastikan kondisi kesadaran normal.
Periksa kesadaran korban dengan cara memanggil namanya jika Anda kenal, atau bersuara yang agak keras di dekat telinga korban. Jika tidak ada respon juga, tepuk pundak korban perlahan namun tegas. Berikan rangsangan nyeri atau misalnya mencubit bagian telinga korban. Jika korban masih tidak ada respon, segera panggil bantuan medis dan lakukan tahap selanjutnya, karena Anda masih mempunyai waktu untuk menunggu bantuan medis datang. Yang ketiga adalah compression atau tekanan pada dada. Setelah memastikan korban tidak memberi respon dan sudah memanggil bantuan medis, lakukan kompresi dada yang biasa dikenal RJP atau resusitasi jantung paru, atau disebut CPR atau cardiopulmonary resuscitation. Melakukan RJP yang benar adalah dengan meletakkan korban pada permukaan datar dan keras. Langkah-langkah dalam melakukan RJP pada korban dewasa. 1. Berlutut di samping korban. 2. Tentukan posisi kompresi dada dengan menemukan titik tengah pertemuan tulang iga dada korban. 3. Setelah menemukan titik kompresi, tempatkan tumit tangan Anda pada titik tersebut dengan satu tangan lagi di atasnya. 4. Posisikan tangan Anda tegak lurus dan jaga agar tetap tegak lurus pada saat melakukan kompresi dan tekan dada korban. 5. Berikan 30 kali kompresi dada. Lakukan dengan cepat dan pertahankan kecepatannya. Dan terakhir 6. Berikan kompresi dengan kedalaman 2 inci atau 5 cm. 4. Airway atau jalan nafas. Setelah melakukan 30 kompresi, buka jalan napas korban dengan metode head tilt chin lift. Tujuannya adalah untuk membuka jalan napas korban yang tersumbat oleh lidah yang tertarik ke tenggorokan sehingga menutupi jalan napas. Cara melakukan metode head tilt chin lift yaitu: A. Letakkan telapak tangan Anda di dahi korban dan letakkan jari-jari tangan Anda yang lain di bawah dagu korban. B. Kemudian tekan dahi ke bawah sambil angkat dagu ke atas sehingga kepala korban mendongak ke atas dan mulut korban terbuka. 5. Breathing atau bernafas. Setelah jalan napas terbuka, lanjutkan dengan pemberian 2 kali napas bantuan dari mulut ke mulut. Perhatikan membusungnya dada korban untuk memastikan volume tidal. Volume tidal adalah jumlah udara yang dihirup dan dihembuskan setiap kali bernafas. Dengan volume tidal normal seseorang adalah 350-400 ml. Cara memberikan napas bantuan sebagai berikut. A. Pastikan jalan napas korban masih dalam posisi terbuka dengan metode head tilt chin lift sebelumnya. B. Tekan hidung korban untuk memastikan tidak ada udara yang bocor melalui hidung. Ambil napas dengan normal lalu tempelkan mulut serapat mungkin pada mulut korban dan tiupkan napas Anda melalui mulut. Susunan prioritas pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan yaitu pada korban. 1. Henti napas. 2. Henti jantung. 3. Pendarahan berat. 4. Syok ketidaksadaran. 5. Perdarahan ringan. Dan 6. Patah tulang atau cedera lain. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh penolong. 1. Hindari memindahkan korban. 2. Jangan pernah ragu. Dan 3. Hubungi petugas yang berwenang. Sampai di sini dulu materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memberikan materi. Saya Babeh Widi, sampai bertemu kembali di Serabi Sinau bareng Babeh Widi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.